instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Tentu tim semua sudah siap untuk bertemu, bernegosiasi dengan FIFA. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Adakan rapat serius laga Bahrain versus Timnas Indonesia bisa diulang. Wasit Ahmed Alkap terancam dihukum seumur hidup. Mohamed Marhun minta maaf begini setelah bobol gawang Timnas Indonesia di menit ke-99. Respon berkelas JIJ usai kemenangan Timnas Indonesia di depan mata harus sirna begitu saja. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia diulang? Ya, pertanyaan itu mungkin muncul dalam pikiran banyak supporter Timnas Indonesia saat ini. Hal itu tak terlepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkap yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Ya, Timnas Bahrain harus susah payah untuk meraih hasil imbang melawan Timnas Indonesia di kandang mereka sendiri. Sejatinya, Bahrain sempat unggul lebih dulu ketika pertandingan berjalan 15 menit lewat tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhun. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui kaki Ragnar Oratmangun. Pada menit ke-74, Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol indah Rafael Struijk lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat kiper Bahrain mati langkah. Namun di menit ke-99, Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang melalui sontekan Mohamed Marhun meskipun sudah melewati tambahan waktu. Hal ini pun menimbulkan protes. Para pemain Timnas Indonesia dan ofisial tim termasuk Sintayong sempat melakukan protes kepada wasit. Menindaklanjuti jalannya pertandingan, PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Hal yang paling diharapkan adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus secara langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menindaklanjuti insiden janggal tersebut. Lantas, bisakah pertandingan Bahrain kontra Timnas Indonesia diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi, asalkan kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana Joseph Lantey dinyatakan bersalah menghadiahi Afrika Selatan dengan sebuah penalti atas handball Khalidou Koulibaly. Tapi tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afrika Selatan pun meraih kemenangan 2-1. FIFA saat itu menganggap wasit Lantey telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik di level nasional maupun internasional seumur hidupnya. Hukuman untuk Lantey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Jika langkah yang dilakukan PSSI dengan memprotes kejanggalan laga Bahrain versus Timnas Indonesia terbukti benar, maka pertandingan Bahrain kontra Timnas Indonesia akan diulang dan wasit Ahmed Alkap terancam dihukum seumur hidup. Sementara itu, salah satu media Timur Tengah, tepatnya dari media Irak, ikut merespon kecurangan wasit yang menguntungkan Bahrain ketika melawan tim nasional Indonesia malam tadi. Keputusan wasit memicu protes dari pemain dan staf Timnas Indonesia. Bukan hanya itu, banyak netizen yang juga melayangkan kekesalannya. Salah satunya meminta pendapat kepada media Irak, Iraq Football Phone. Saat ditanya gol kontroversi Bahrain, media Irak awalnya mengatakan belum melihatnya. Lalu netizen menjelaskan masalahnya. Media Irak tersebut dengan tegas mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak benar. Haram, ujar media Irak tersebut.
Pemain timnas Bahrain Mohamed Marhon berhasil jadi penyelamat Bahrain pada duel lawan timnas Indonesia lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-99. Marhon membawa Bahrain terhindar dari kekalahan di kandangnya sendiri lewat lesakan 2 golnya. Namun dia meminta maaf pada fans usai laga tersebut. Kami mengendalikan pertandingan, akan tetapi membuang banyak peluang mencetak gol, dan kami meminta maaf pada fans Bahrain. Para pemain sudah berusaha untuk meraih 3 poin, namun tidak berhasil, dan perjalanan di kualifikasi masih panjang, ujar Marhon. Gol kedua yang dicetak Marhon dapat sorotan secara luas dari kubu Indonesia, sebab selain waktu terciptanya gol, kubu Indonesia juga menilai ada potensi offset dari momen tersebut. Bagi Bahrain, 1 poin melawan timnas Indonesia bukan hasil yang ideal. Bahrain sendiri awalnya memasang target meraih 3 poin, namun melihat jalannya laga, mereka cukup beruntung dapat 1 poin. Setelah kegagalan mencapai target pada duel melawan timnas Indonesia, Marhon mengajak rekan-rekannya untuk menatap laga lawan Arab Saudi, meskipun Mimin yakin Bahrain akan dibabat habis Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia gagal mengumpulkan 3 angka saat bertandang ke Bahrain National Stadium. Sempat unggul 1-2, kemenangan merah putih yang sudah di depan mata pupus akibat gol telat Bahrain. Hasil imbang ini masih mempertahankan rekor tanpa kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Sayangnya, laga kemarin malam menimbulkan kemarahan dari seluruh jajaran timnas Indonesia. Pasca laga, JJ selaku kapten timnas Indonesia mengakui bahwa hasil pertandingan kemarin malam sangat mengecewakan bagi dirinya dan tim. Pasalnya, kemenangan yang sudah di depan mata, namun Indonesia harus merasakan hasil yang tidak adil akibat kepemimpinan wasit yang buruk. Hal-hal yang selalu terjadi dalam sepak bola. Lalu bagi kami sekarang ini seperti kekalahan karena kami kebobolan di menit-menit akhir. Tapi kami terus berjalan, itulah yang harus kita lakukan, ucap JJ. Indonesia sendiri sudah mengumpulkan 3 angka dari 3 pertandingan yang dilakoni sejauh ini. Bulan lalu, skuad Garuda mampu mencuri poin dari raksasa Asia yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia masih belum mampu mengamankan kemenangan. Tentunya JIZ dan kawan-kawan mengincar angka penuh di pertandingan selanjutnya kontra timnas Cina yang akan digelar pada Selasa mendatang. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke Cina untuk akan mendapatkan 3 poin.